Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah fakana khayra rasulin li khairi ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man walah wattaba'a hudah. Amma ba'd. Buat langkah yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Pada pagi hari yang istimewa ini, kita masih diberi kesempatan untuk berhadir memperingati lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema tantangan mental kesehatan, tantangan kesehatan mental generasi muda dan perspektif dari ajaran Rasulullah. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan lancar, sukses sampai akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Selalu beriring salam kepada panutan tauladan kita bersama, yang ucapan beliau tindak tanduk akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi patron dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kelak pun kita berjumpa dengan Rasul dan mendapat syafaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan kita bersama kepada seluruh sivitas akademika Akafarma Banda Aceh, terutama pembina yayasan, ketua yayasan, dan juga PLT Direktur yang berhadir, Ibu Wadir, Bu Kaprodi, dan seluruh mahasiswa dan seluruh panitia yang telah bahu-membahu menyukseskan acara pada hari yang berbahagia ini. Pada hari ini sebenarnya kita datang dari berbagai tempat, hanya satu tujuannya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wadir 3, adalah mencoba mencontoh, bahkan mengaktualisasikan sikap dan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi idola kita bersama, idola kita di Akafarma. Maka peringatan atau perayaan walaupun pada momentum yang sudah berakhir, ini adalah wujud mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pribadi berterima kasih karena ini kali kedua saya silaturahim. Tadi jumpa, alhamdulillah Pak Rinaldi hadir juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat lekas sembuh dan semuanya ini ceria semuanya. Saya tidak kenal satu persatu, ada yang baru, mahasiswanya juga ada yang lama. Tadi Adinda Khairullah yang membaca Al-Quran 2 tahun yang lalu sepertinya pernah juara lomba apa, saya sudah agak lupa. Karena dulu di sini banyak balon-balonnya gitu. Hari Maulid juga. Cuman judulnya, temanya beda. Tema di sini cerdas selalu. Jadi kalau 2 tahun yang lalu khutbah terakhir Rasulullah. Ini di mana Ibu Nelly? Itu biasa judulnya demikian. Jadi khutbah terakhir Rasulullah, saya baru ketemu kata kuncinya beberapa hari yang lalu. Oh ternyata maknanya dalam gitu. Ya. Di antara makna khutbah terakhir Rasulullah, sebelum kita ngobrol tentang tema, karena dikasih kursi. Kalau dikasih kursi berarti tidak boleh berapi-api ngomongnya. Kalau di podium seperti 2 tahun yang lalu berapi-api. Kayak ini ringan. Pembicaranya cuma 1 orang. Jadi kalau saya pulang nggak ada pembicara gitu.
Baik, mohon izin Ibu Mina dan Pak Direktur. Jadi khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebut dalam banyak literatur, di antaranya Rahiqul Maktum karangan Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri dari India, dan juga Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar karangan Profesor Dr. Mustafa As-Sibai. Jadi ada 5 poin penting. Bahkan disebutkan khutbah Rasulullah yang beliau sampaikan 3 bulan menjelang beliau wafat itu hampir-hampir kita mesti menghafalnya. Bahkan menginspirasi banyak aturan-aturan yang ada di semesta ini, termasuk hak azazi manusia. Inspirasinya dari pesan pamungkas terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah, atau dalam tanda petik khutbah terakhir Rasulullah. Nah, paling tidak ada 4 atau 5 poin, singkat saja karena bukan tema kita hari ini, tapi saya mereview. Kadang-kadang ada teringat kalau review tahun yang lalu, saya bisa mereview kembali. Pembawa acaranya kemana, Nisa Sibian? Sudah tidak hadir lagi. Mungkin lagi kurang sehat atau apa. Ya, bukan, maksudnya Nisa Sibian Aka Farma. Ibu Nelly ya, tetap, alhamdulillah. Yang menghubungi ya, 2 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada haji wada, haji pertama dan terakhir yang beliau laksanakan dalam hidupnya, pada 10 Zulhijjah, 10 Hijriyah, 9 Zulhijjah. Di antara pesannya yang pertama adalah hak azazi manusia. Jadi bayangkan Rasulullah 14 abad yang lalu, sebelum adanya PBB, sebelum adanya hak azazi manusia yang kita kenal sekarang ini, Rasul sudah menyampaikan hak azazi manusia itu jauh sebelum adanya teknologi seperti sekarang ini. Bagaimana majunya pikiran Rasulullah. Jadi beliau menyatakan bahwa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi biladikum hadha. Intinya tidak boleh menumpahkan darah dengan tidak ada sebab, dengan tidak ada pembunuhan, tidak boleh membunuh, tidak boleh merusak kehormatan, tidak boleh merampas. Haram hukumnya, seperti haramnya hari ini, maksudnya pelaksanaan ibadah haji. Haram mana dimuliakan, orang Arab memuliakannya. Fi biladikum hadza, di negeri ini, tanah haram, tanah suci, kota Mekah Madinah. Wa fi syahrikum hadza, di bulan-bulan haram. Ada yang tahu bulan-bulan haram ada berapa bulan? Ada 4 bulan. Minha arba'atun hurum. Dalam Al-Quran disebutkan, terjemah saja, sesungguhnya di sisi Allah ada 12 bulan. 4 bulan, bulan haram. Ada bulan yang tidak boleh dirusak kemuliaannya dengan berperang, karena orang Arab suka berperang. Tapi di 4 bulan itu mereka menjaga dirinya. Bulan Rajab yang berdiri sendiri, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Rekan-rekan para peserta peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kafarma Banda Aceh. Baik, kita lanjutkan ya, insyaallah. Jadi yang pertama, Rasul sudah menegaskan tentang hak azazi manusia. Pesan yang kedua, dan ini juga terdapat dalam khutbah Rasulullah, yaitu menghargai waktu. Jadi ada bulan-bulan yang dimuliakan. Jadi Rasul menyebutkan ada 12 bulan, 4 bulan bulan haram, atau dalam makna yang lain menganjurkan kepada kita untuk menghormati atau menghargai waktu. Bahkan saking penting waktu ini, Allah sendiri, zatnya yang maha mulia Jalla Jalaluh, bersumpah wal asri, demi masa. Bersumpah dengan waktu, demi masa.
Kalau kita ingin tanya bagaimana masa 1 tahun, tanyalah kepada orang-orang di kampus manapun, mau di Akafarma, di UIN Arani atau USK. 1 tahun kita menunggu akreditasi, bagaimana perasaannya, deg-degan. Kalau ingin tanya 1 hari, tanya pada seorang kepala rumah tangga yang mungkin ada anaknya sekitar 5 atau 10. Walaupun sekarang anak orang tidak banyak-banyak lagi, 2, 3, kalau dulu banyak. 1 hari kalau tidak bekerja bagaimana? Apa yang terjadi? Kalau ingin bertanya bagaimana perasaan 1 jam, harganya bagaimana? Tanyakan kepada orang yang duduk di pelaminan, ingin berjumpa dengan pasangannya. Kalau ingin tanya harga 1 hari, tanyakan kepada mereka yang mengeluarkan koran, majalah harian di Aceh apa misalnya. Tanyakan 1 hari kalau tidak keluar berapa omsetnya akan hilang. Kalau ingin tanya harga 1 menit atau 1 detik, tanyakan kepada seseorang yang selamat dari musibah, kecelakaan misalnya. Udah, lewat saja sedikit saja di rel kereta api, selamat misalnya. Ini harga waktu. Makanya Allah bersumpah dengan waktu. Dan ini juga ditegaskan oleh Rasulullah di khutbah terakhir beliau. Yang ketiga, nah ini yang ketiga sangat menarik sekali. Rasul menyebutkan istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kepada kaum wanita. Jadi Rasul orang yang sangat menyayangi siapapun yang namanya perempuan ataupun wanita, istrinya, anaknya, bahkan seluruhnya Rasul sangat menyayangi. Beliau yang menyelamatkan perempuan-perempuan Arab itu tidak dikubur hidup-hidup. Dan beliau menempatkan ayat khusus di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala perintahkan surah An-Nisa, surah perempuan, khusus untuk perempuan. Bahkan Rasul mengkhususkan 1 hari untuk mengajarkan seluruh perempuan sahabat Rasulullah. Bahkan menyebutkan barometer keimanan seseorang bagus, bagaimana dia memperlakukan perempuan. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kalau anaknya datang dari jauh, beliau lagi duduk, beliau akan berdiri, pindah tempat duduknya, suruh duduk anaknya, Fatimah, anak yang beliau cintai. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi tempat khusus apresiatif. Makanya di Akafarma ini banyak yang perempuan, yang menjabatnya perempuan. Yang gantengnya cuma 1 orang, Pak Rinaldi. Tambah saya lagi undangan dan beberapa yang lain insyaallah. Baik. Hadirin hadirat, para rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang berhadir. Pesan terakhir yang beliau sampaikan, dan ini juga sangat penting, Rasul mengatakan taraktu fikum amraini ma in tamassaktum lan tadillu abada, atau kama qala Rasulullah. Rasul meninggalkan 2 pesan penting. Pesan penting untuk kita hari ini yang berhadir, yang ikhwannya, yang akhwatnya, yang laki-lakinya, yang perempuannya, ada 2 pesan penting. Dan ini KTP kita, identitas kita. Amran bayinan, persoalan yang jelas kata Rasulullah. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah sunnat Rasul sallallahu, sunnah Rasul, maksud hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Al-Quran masih menjadi tuntunan, masih menjadi pedoman, maka umat Islam pasti akan berjaya. Teman-teman mungkin masih ingat bagaimana orang kafir Quraisy itu hanya dengan 1 ekor unta mereka mau berperang sampai puluhan tahun, yang disebut dengan perang Busus, sampai 5 tahun lebih gara-gara seekor anak unta. Tapi ketika Islam datang, diinstal di dalam hati mereka, di dalam fikiran mereka Al-Quran, hadis dengan pemahaman yang benar, maka berubah mereka menjadi orang-orang yang membawa peradaban. Bahkan orang-orang yang hari ini, yang kita di zaman sekarang ini belum mampu mencontoh seperti mereka.
Tapi kan sekarang bangunan banyak yang besar. Itu kemodernan, modernisasi. Beda dengan peradaban. Peradaban cipta karsa dengan rasa, dengan seluruh akhlak yang mulia, itu peradaban. Bagaimana mungkin kita katakan sekarang kita berperadaban? Saudara-saudara di Palestina kita, yang benderanya ada di sini, yang sekarang hari-hari terus di media sosial, di berbagai macam aplikasi. Saya sendiri sebutkan, tidak berani saya membuka aplikasi bagaimana anak-anak di Palestina yang tidak berdosa, yang belum tahu apapun, yang mereka tidak bersalah sama sekali, mereka tidak ikut berperang, mereka bukan penjahat, mereka tidak membunuh, mereka tidak menjajah, tapi mereka menjadi target. Berapa jumlah anak-anak yang tidak berdosa? Paling-paling kita umat Islam di tanah air ini, Indonesia mungkin termasuk yang memberi perhatian khusus, membincangkannya pada level yang besar, mendoakannya, membantu. Terlebih dari itu, dan kalau mungkin diikuti hari per hari, jam per jam, menit per menit, bagaimana keadaan di Palestina misalnya, kita tidak sanggup mengikutinya. Mungkin bukan air mata yang keluar, bisa darah, air mata darah yang akan keluar. Tapi itu yang bisa kita laksanakan, paling kita men-skip, sudah mendoakan semampu mungkin. Kalau kita lihat tidak mampu, kalau itu terjadi dengan di kita misalnya, bagaimana keadaan? Mungkin kita tidak mampu karena keimanan kita tidak sampai pada level mereka. Mereka hafal Al-Quran, keinginannya syahid, kehidupannya ingin syahid, tidak ada orientasi lain, mereka tidak ada. Kalau itu terjadi di kita, mungkin Masjidil Aqsa jangan 1 bulan, jangan 1 minggu, 1 hari kita tidak mampu mempertahankan. Tapi mereka membayarnya dengan apa? Dengan darah mereka. Dengan apa? Dengan kehormatan mereka. Dengan apa? Dengan air mata mereka. Dengan apa? Dengan nyawa mereka bayar. Agar umat Islam masih mampu mengangkat wajahnya, menyebutkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram di kota Mekah ilal masjidil aqsa, ke Masjid Palestina yang pernah menjadi kiblat umat Islam 1,5 tahun. Rasulullah pernah menghadap salat ke sana. Kalau Masjidil Aqsa dikuasai oleh non-muslim, oleh orang-orang Zionis misalnya, kita sepertinya harus menghapus ilal Masjidil Aqsa. Tapi terus bertahan, karena Rasul menyatakan la tazalu ta'ifatun, senantiasa ada satu kelompok umat Islam itu yang zahirina, mereka menang terus. Walaupun dalam tataran duniawi mereka dihancurkan, mereka hilang anggota tubuhnya, mereka mungkin wafat syahid, tapi di sisi Allah mereka hidup. Di sisi Allah mereka zahirin, mereka adalah orang-orang yang menang. Menang dengan melawan hawa nafsunya, menang melawan keinginan-keinginan jiwa mereka, menang mendapatkan surga di sisi Allah Ta'ala, bahkan ridhanya. Jadi Palestina adalah qalbu, hatinya umat Islam. Kalau ingin melihat umat Islam seberapa kuat, lihat Palestina, lihat Masjid Aqsa, itulah barometer kekuatan umat Islam. Jadi ini ditekankan juga oleh Rasulullah untuk kembali kepada identitas keislaman kita, Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis inilah yang merubah para pemuda ketika itu, merubah seorang Abu Hurairah dari Yaman, tidak hafal hadis, tidak mengetahui Islam, datang ke kota Madinah bersama dengan Rasul 4 tahun, belajar Islam dengan baik, menghafal hadis-hadis dari Rasulullah, sampai sekarang ucapan Rasulullah berasal daripada riwayat Abu Hurairah, terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, dan kitab-kitab hadis. Lebih kurang 5.374 hadis. Namanya Abu Hurairah kunyahnya, tapi nama asli beliau Abdurrahman ibnu Sakhar. Abdurrahman ibnu Sakhar. Bagaimana seorang Mus'ab bin Umair, orangnya tampan. Mus'ab bin Umair ketika wafat, Rasul berlinang air matanya dalam perang Uhud, karena perang Uhud perang yang paling dahsyat yang dihadapi oleh Rasulullah. Bahkan pasukan Rasulullah pertama kalah, karena kata Rasulullah, jaga bagian bukit, jangan bergerak di sana, 50 ataupun 70 orang pemanah jangan bergeser. Tapi ketika itu dilihat sudah mulai menang, maka pasukan di bukit mulai turun. Ternyata Khalid bin Walid, seorang
jenderal yang hebat belum masuk Islam ketika itu beliau. Dipukul mundur, beliau pukul mundur dari belakang, dari arah bukit, beliau serang sahabat-sahabat Rasulullah sampai cuma 10 orang yang berada di kiri kanan Rasulullah. Kemudian disebutkan Rasulullah tewas hari itu. Bahkan ada panah kena di pipi kanan, panah kena di pipi kiri Rasulullah. Bahkan ada seorang sahabat yang jago manah, kata Rasulullah, irmi, panah terus, fidaka abi wa ummi, ayah dan ibu saya menjadi taruhanmu. Itu bahasa Arab, tidak bisa kita terjemah bahasa kita, maksudnya lain. Jadi Rasul selamat pada hari itu. Bahkan panah, 2 panah beliau ditebas di paha beliau sampai di panah bagian kanan. Ada sahabat Abu Bakar ingin tarik dengan tangan kanan beliau, di kiri ingin ditarik dengan tangan kiri, dengan tangan beliau ingin hilangkan panah yang ada di wajah Rasulullah, di baju besi beliau. Tapi ada seorang sahabat nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah namanya, bukan Panglima Qasam. Ini yang lagi viral juga beliau. Digigit oleh Abu Ubaidah itu, digigit bagian kanan, copot tanggal semua bagian kanan ini, giginya copot semua gara-gara tarik panah yang ada di pipi kanan Rasulullah. Kemudian di sebelah kiri akhirnya beliau seluruh giginya copot gara-gara supaya Rasulullah tidak sakit. Tapi walaupun giginya sudah ompong, disebutkan dalam riwayat beliau sahabat Nabi yang paling tampan walaupun giginya ompong. Jadi orang tampan yang ompong yang tampan itulah Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Rasulullah. Karena semua yang berkaitan dengan Rasulullah itu jadi indah. Bayangkan kota tempat Rasulullah lahir jadi indah, kota Mekah. Dulu apa kota Mekah? Tempat Nabi hijrah dulu namanya Taif. Jadi Rasul sampai ke Madinah Rasul. Tempat jasad Rasulullah sekarang di kota Madinah, di masjid di dekat Ka'bah Baitullah, di Madinah, bukan di Ka'bah Baitullah, di Madinah, tempat jadi mulia. Hari lahirnya Rasulullah juga hari Senin menjadi hari yang mulia. Ucapan Rasulullah yang beliau sampaikan jadi mulia, hadis. Firman Allah yang beliau sampaikan, Al-Quran. Bahkan semua yang berkaitan dengan Rasulullah menjadi indah, termasuk orang-orang yang hidup melihat dengan wajahnya wajah Rasulullah, walaupun hanya 1 menit, walaupun hanya hadir dalam khutbah wada, semuanya menjadi sahabat Rasulullah yang maqam mereka itu tidak mampu kita gapai. Karena kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, jangan cela sahabat saya, jangan cela sahabat saya, kata Rasulullah. Karena kalau kalian berinfak 1 gunung Uhud emas, ma balagha mudda ahadim, tidak akan menyamai 1 mud segenggam yang kita berikan, yang mereka berikan, tidak sama dengan 1 gunung emas yang kita berikan, dengan 1 genggam yang sahabat-sahabat Nabi berikan, tidak menyamai. Kenapa? Karena ada fadilah mahabbah, kecintaan mereka kepada Rasulullah. Karena apa? Karena ada pengorbanan mereka kepada Islam. Karena apa? Karena pertaruhan nyawa mereka terhadap Islam. Kenapa? Karena apa? Karena setiap jengkal tanah yang mereka berjuang di Arab sana itu ada tanah mereka, seperti tanah Palestina. Dulu Palestina, orang-orang Zionis sudah datang kepada Sultan Abdul Hamid II, sultan terakhir di Turki yang begitu hebat. Hebat sekali Sultan Abdul Hamid. Katakan selir Jerman, penguasa Jerman, saya berjumpa dengan seluruh orang-orang hebat, katanya. Tapi saya berjumpa paling hebat seperti saya, katakan selir Jerman. Tapi kalau saya berjumpa dengan Abdul Hamid, Sultan Palestina atau Sultan Turki yang terakhir, bergetar saya, keki bahasanya, segan dengan Sultan Abdul Hamid itu. Sultan Hamid kan pernah kita lihat, sehari beliau lupa berselawat kepada Rasulullah, hampir seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah, Sultan Abdul Hamid. Dan datang tokoh-tokoh Zionis, minta, tidak banyak minta, hanya sepetak tanah di Palestina untuk kami membangun negara kami Israel. Apa kata beliau? Apa kata beliau? Sultan Abdul Hamid menyatakan, saya akan berikan Palestina ini, saya akan berikan, tetapi langkahi dulu mayat kami, karena kami sudah membelinya dengan darah daripada orang-orang tua kami, darah daripada pejuang-pejuang kami, dan beliau tidak menjualnya. Sampai pada akhirnya Sultan Abdul Hamid
disebutkan bahwa beliau seorang wali yang kemudian beliau juga jatuh ketika itu pada akhirnya karena seluruh orang, tapi beliau bertahan puluhan tahun. Sultan Abdul Hamid dari Turki. Jadi heroik sekali. Hadirin hadirat sidang jemaah yang muliakan. Nah, ini review punya tahun kemarin, yang tidak hadir sudah saya review. Ya. Baik, kita tambah sedikit saja. Ya. Yang hari ini judulnya, temanya menarik. Jadi kalau ada persoalan Palestina, ya, siapa yang bertanggung jawab? Tapi kan kami ini perempuan. Nanti yang laki-laki sama-sama kita sampaikan juga, karena mereka banyak, jadi lebih kita sampaikan. Tapi kan perempuan, bagaimana cara berperang? Kita ingat di Aceh itu ada seorang yang sangat ditakuti, namanya Cut Nyadin. Cut Nya, di mana kuburan Cut Nyadin? Apa di Banda Aceh? Nah. Apa di kampung beliau Lampisang sana? Nah. Di mana kampung beliau, Lampisang atau di mana? Hah? Di kampungnya, ya, di kampungnya. Jawaban yang paling baik. Cut Nyadin, Masya Allah, di Sumedang sana kuburan beliau. Cut Nyadin dalam usia hampir 60 tahun, mata beliau sudah rabun. Karena setelah wafat suaminya Teku Umar, beliau meneruskan perjuangan di medan pertempuran, tidak menyerah sama sekali. Bahkan haram melihat wajah orang kafir Belanda ketika itu. Jadi sampai akhirnya beliau ditangkap, kemudian dibawa ke Sumedang, Jawa Barat sana. Identitas tidak dikasih tahu. Ini perempuan Sri Kandi yang paling ditakuti di Aceh. Tidak dikasih tahu. Hanya seorang perempuan dengan pakaian yang sudah lusuh. Mungkin kita lihat foto beliau yang mungkin jilbabnya agak jatuh, tidak memperhatikan dirinya lagi gitu. Tapi beliau menghafal Al-Quran. Cut Nyadin 2 tahun beliau melawan masa sunyinya di Sumedang, mengajarkan anak-anak di sana, mengajarkan Al-Quran. Orang-orang tahu siapa itu? Itu perempuan suci kan? Perempuan yang mengajarkan anak-anak mereka Al-Quran dari Aceh. Itu yang mereka tahu. Tapi karena auranya dia rasakan ini bukan orang biasa, maka ditempatkan di tempat yang mulia. Sampai Cut Nyadin wafat, tidak tahu itu adalah orang yang ditakuti dalam perang Belanda. Cut Nyadin, kapan tahunya? 47 tahun sesudahnya, atau setelah lama, ketika Prof. Haji Ali Hachimi yang pernah menjadi gubernur Aceh, beliau lihat dalam arsip Belanda di mana dibuang Cut Nyadin, ke mana dibuang tokoh wanita tersebut. Ketika dicek ternyata ke Sumedang, dicari kuburannya, ketemu, dan katanya bawa pulang kuburan ini, mau tulang belulang beliau bawa pulang ke Aceh. Tapi kata orang di sana, jangan, ini perempuan pengabdiannya besar kepada kami, dan ini orang ada berkahnya, ada kemuliaannya padanya. Maka sampai hari ini kuburannya masih dijaga di Sumedang, dirawat dengan rapi. Tidak ada di sana rumput-rumput, tidak ada kotor-kotor, tidak ada. Kenapa itu? Itulah kemuliaan niat dan tekad. Maka dari mana kita akan bermula? Mari kita bermula dengan nawaitu kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dipesankan oleh Imam Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Tolong ulangi. Saya lihat ada yang tolong ulangi, ini pasti sudah hafal semua. Saya ulangi sekali lagi. Nanti yang bisa jawab hadiah ambil pada panitia. Baik. Jadi Imam Bukhari, kalau kita sebut Imam Bukhari, tapi nama aslinya Abu Abdillah Muhammad yang kita sebut tadi. Jadi Imam Bukhari menyebutkan di 7 tempat. Di awal dari sahih beliau. Sahih beliau itu sahih kedua setelah Al-Quran. Walaupun Al-Quran tidak kita bandingkan. Kenapa? Karena beliau menyusunnya selama 16 tahun. Dan tidak ada satu hadis yang beliau masukkan di dalam sahihnya, melainkan beliau salat 2 rakaat. Imam Bukhari. Dan beliau berjalan jauh sekali. Kadang-kadang hanya memastikan satu hadis dari kota Irak, datang di kota Mekah ke kota Irak, nggak ketemu hadisnya, balik lagi ke Yaman, balik lagi ke Mesir, ketemunya di daerah tertentu hanya untuk memastikan hadis ini benar tidak Rasul sampaikan. Itu Imam Bukhari, jasanya besar. Jadi Imam Bukhari sebutkan di 7 tempat dalam sahih beliau. Imam Muslim, murid beliau, namanya Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi, sebutkan dalam sahihnya juga.
dalam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Ahmad bin Hanbal, Baihaqi, Imam An-Nawawi, dan banyak ulama-ulama yang lain. Hadis tentang An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Tolong diulang. Baik. Intinya niat. Makanya kita generasi muda tadi, kesehatan mental kita dari mana? Dari mindset kita, dari pola pikir kita. Dari mana pola pikir? Dari hati kita, dari niat kita. Jadi kalau niatnya karena Allah, semua persoalan berat jadi ringan. Kita yang berat ini kenapa? Karena lama kita pikir. Kita lihat, mohon maaf sekali, ada kotoran mungkin di semen atau di depan, di lantai rumah. Kita pikir ini gimana cara kita bersihkannya. Itu kalau kita pikir sampai keluar keringat nggak selesai. Udah ambil aja kain kotor, lap, sudah selesai gitu. Ya, nawa itu. Makanya para ulama itu di seluruh banyak kitab mereka mengawali dengan hadis niat. Ini yang paling penting. Jadi kalau niatnya karena Allah, disebutkan man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Kita berjalan untuk menuntut ilmu, niatnya menuntut ilmu, setiap langkahnya itu mengangkat derajat kita, dan langkah yang lain menghapus kesalahan dan kekeliruan. Ini tugas kita para pemuda. Sekarang pemuda yang menjadi pionir. Kata Rasulullah begini, kata beliau, bu'istu fa halafani syabab wa khalafani syuyukh. Ketika saya dibangkitkan menjadi utusan Allah, kata Rasulullah, yang berada di kiri dan kanan saya itu, kanan dan kiri saya adalah para pemuda. Bayangkan Ali bin Abi Thalib usianya baru 15 tahun. Usia berapa? 15 tahun. Kalau yang di sini kelahiran tahun berapa ini? 2008, 2004, 2003. Oh, beda 2 tahun dengan saya mungkin. 2 tahun tambah 0 gitu. Baik. Ali bin Abi Thalib tidur di rumah Rasulullah, kosong rumah beliau. Rasulullah hijrah, orang 100 orang atau 10 orang lebih sudah nunggu di depan rumah, sekitar 100 orang, ingin menancapkan pedang di ulu hati Rasulullah. Sudah selesai Rasulullah. Darahnya tersebar di seluruh kabilah Arab. Bani Hashim tak bisa tuntut bela. Paling-paling minta tebusan aja. Diat saja. Tapi kalau untuk melawan seluruh kabilah yang ada, suku Quraisy nggak mampu. Ali menjadi taruhannya. Berselimut dengan selimut Yaman, kata Rasulullah, pakai selimut ini. Insya Allah kamu tidak ada apa-apa. Itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Dan ketika pagi orang lihat, oh Rasulullah masih tidur. Ketika dilihat rupanya Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang mencelakai beliau, tapi taruhannya apa? Nyawa. Bayangkan kalau orang masuk kemudian langsung membunuh orang yang berada di selimut itu, Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat Rasulullah, seorang pemuda 15 tahun usianya Ali. Ali ini juga pemalu beliau, pemalu. Ada cerita sedikit. Ketika Ali melamar Fatimah, pengen dengar ini ceritanya, kisah cinta Ali dengan Fatimah ini. Kalau dibuat novel mungkin kalah ayat-ayat cinta. Ini saya testimoni sedikit untuk ayat cinta. Coba perhatikan ke sini, angkat tangannya semua, jangan nggak usah. Ada satu buku, nanti saya sebutkan bagaimana kisah Ali dengan Fatimah. Ada satu buku namanya ayat-ayat cinta. Jadi kalau teman-teman membaca buku ayat cinta, itu luar biasa kandungannya. Saya terbayang ini ayat Al-Quran, ada cintanya, ayat cinta. Bukan itu. Ada cerita Fahri, ada cerita Aisyah, ada cerita perempuan Mesir, Maria. Ya, saya satu malam alhamdulillah dengan izin Allah selesai kita baca buku ayat-ayat cinta. Percaya tidak? Saya cerita ceritanya begini. Jadi Kang Abik datang ke
Ini pernah saya ceritakan kemarin kami ketika bincang literasi di Universitas Aulia Tama. Jadi mereka minta bincang literasi dan sudah diunggah di YouTube. Di YouTube kita sudah diunggah sekitar 1 jam lah. Mungkin hampir sama dengan waktu kita peringatan Maulid Nabi. Makanya ada liputannya, liputan dakwah. Nanti kalau teman-teman mungkin ada yang tidak sempat atau ada yang ingin melihat dari awal akhir, bisa dilihat di channel Nur Khalis Mukhtar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wah, promosi yang tidak nampak, tapi sudah disebut dan nampak. Mohon izin Ibu Pumina ya. Ya baik. Jadi Kang Adik Habibur Rahman Asyirazi itu buku Ayat Cinta bukan bestseller, mega bestseller. Beliau datang ke Mesir sekitar tahun 2008, diundang untuk membedah buku lah gitu. Karena bukunya lagi viral. Saya penasaran, ini buku bisa menyebabkan mahasiswa Mesir yang biasanya sangat untuk berkumpul agak sedikit payah, tidak ramai kalau berkumpul beberapa, tapi ini 500 orang hampir penuh ruangan gitu, aula penuh semua. Bingung saya, ini buku apa kok bisa orang antusiasnya demikian. Sehingga saya sampaikan sama teman, tolong pinjamin saya buku Ayat Cinta. Katanya boleh, tapi udah antriannya banyak. You boleh pinjam 3 hari kata. Kamu boleh pinjam 3 hari. Boleh, 1 hari saya minta. Jadi apa yang tadi jam 9:30 saya mulai membaca sampai azan subuh. Belum selesai bukunya. Tapi masih penasaran, baca terus sampai setelah salat subuh, kemudian kembali lagi ketika itu membaca lagi sampai selesai sekitar jam 9:30 selesai saya membaca sekitar 400 halaman. 400 halaman. Setelahnya tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ingin tahu. Saya keluar dari apartemen, kami tinggal di flat, kemudian ada matahari kena di wajah saya. Kemudian ada desiran angin padang pasir yang mengenai baju saya. Saya berpikir sepertinya saya Fahri yang baru dilahirkan. Tepuk tangan. Untuk penulis bukunya tepuk tangan, bukan untuk saya. Jadi begitu mampu membangun semangat kita. Nah, cinta Fatimah dengan Ali luar biasa. Jadi pernah kata Fatimah, saya menyukai seseorang dari jauh, dari mulai kecil saya suka, sampai Ali merasa cemburu. Siapa orangnya? Sampaikan. Bagaimana kemuliaannya? Orangnya itu adalah kamu, kata Fatimah. Jadi Fatimah juga orang yang menyukai Ali bin Abi Thalib, tapi ditanam di dalam hatinya. Ketika Ali datang melamar, Ali tidak berani melamar anak Rasulullah. Sahabat lain datang menyampaikan maksudnya, katanya nggak ada yang diterima. Kamu aja maju Ali, maju kan. Ali berpikir, ya bagaimana ceritanya gitu. Kemampuannya tidak ada dan seterusnya. Tapi Ali datang saja ke rumah Rasulullah, mengetuk pintu, masuk, kemudian diam saja, duduk saja. Kemudian Rasulullah sudah tahu. Kata Rasulullah, ya marhaban gitu. Udah itu aja. Dia nggak sampaikan maksud apapun Ali. Kemudian beliau keluar, Ali, sahabat bilang, tadi Rasulullah terima nggak? Apa yang kamu sampaikan? Nggak tahu terima apa tidak. Tapi Rasul sampaikan, ya marhaban, selamat datang. Berarti kamu diterima. Jadi kalau dibuat luar biasa novelnya. Bapak Ibu sidang peringatan Maulid Nabi yang dimuliakan. Kita kembali, kita simpulkan saja, karena ini saya lihat sudah 40 menit, mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi kenapa kita hari ini temanya tentang pemuda? Kalau dulu khutbah terakhir Rasulullah, ini juga penting sekali. Kenapa kesehatan mental para pemuda dan dikaitkan dengan Rasulullah SAW? Ada apa? Ternyata apa? Mental para pemuda. Judul ini bukan judul bid'ah. Bukan judul bid'ah, bukan judul mengada-ngada. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tentang pemuda ditulis oleh seorang ulama di Syria, namanya Profesor Dr. Syekh Abdullah Nasih Ulwat. Siapa namanya? Syekh Nasih Ulwat. Ada buku namanya Daur Syabab fi Hamli Risalah, peran generasi muda dalam kebangkitan Islam. Ternyata usia muda
itu bukan usia biasa. Ternyata generasi muda, pemuda maupun pemudi di sisi Rasulullah sangat mulia. Ya, di sisi Rasulullah sangat mulia. Karena singkat kita sebut 2 poin saja beliau sampaikan dalam buku itu, sekitar tidak sampai 100 halaman. Ya, buku tipis. Kenapa pemuda itu penting? Kalau kita ingin tarik lagi, di dalam Al-Quran, di Al-Kahfi itu ada ayat khusus tentang anak muda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu para pemuda fityah amanu bi rabbihim, mereka beriman dengan Rabb mereka, beriman, yakin kepada Allah, ketauhidannya, yakin kepada Allah. Apa yang terjadi? Wazidnahum huda, kami tambahkan kepada mereka hudan, petunjuk, sehingga mereka tertidur sampai 309 tahun, yang disebut dengan Ashabul Kahf. Ada yang tahu nama Ashabul Kahfi? Ada namanya Martunis, Nainunis, Tamlikha, ada lagi saya nggak tahu, ada beberapa, 7 orang, disebut 6 orang, 7 orang. Tapi kita sebutkan ciri-cirinya nanti kapan-kapan. Boleh ya? Mungkin jumpa di Akafarma. Tidak mungkin. Sudah mereka menjadi cerita bagi kita, ya. Tapi ibrah, pelajaran kita ambil. Di dalam Al-Quran disebut pemuda. Nah, dalam buku ini disebutkan ada 2 poin penting. Kenapa pemuda? Lianna Rasulullah harasa hirsan kamilan ala takwini syabab. Karena Rasulullah sangat memberikan perhatian khusus kepada para pemuda. Pernah tidak kita baca Rasulullah, kata seorang sahabat Abdullah ibn Umar, Rasul pegang kedua pundak saya, beliau berpesan begini gitu. Ada. Rasulullah pegang tangan saya ketika tasyahud, misalnya diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah pindah saya sebelah kiri ke sebelah kanan ketika jadi makmum beliau. Itu ada para pemuda. Dan ingatan itu terus dalam pikiran mereka sampai akhir hayat. Mereka ingat keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang dipegang tangannya oleh Rasulullah. Ingat. Jadi kenapa? Satu, yang pertama, karena Rasulullah mencintai para pemuda. Tidak percaya? Banyak sekali hadisnya. Kita sebut hanya 1-2 saja, sebagaimana disebut dalam buku tersebut. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Ya'la. Kata Rasulullah, "Innallaha la ya'jaba minasyawab laysa lahu sabwah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah bangga dengan para pemuda laysat lahu sabwah, yang tidak aneh. Rambutnya biasa, pemuda santai, rambutnya rapi, bagus, santun, itu pemuda sehat. Tapi ini rambutnya ada panjang sedikit, kemudian ke samping sedikit dicat warna-warni, berarti ini belum lagi. Jadi pemuda yang dibanggakan oleh Allah adalah pemuda yang istiqamah. Istiqamah berat tidak? Berat tidak istiqamah? Kalau orangnya mungkin tidak berat, tapi berat istiqamah. Yang ringan itu apa? Istirahat. Benar tadi Ibu dosen. Baik. Jadi pemuda yang kata Rasulullah dibanggakan, bukan manusia banggakan, Allah banggakan, laisat lahu sabwah, yang konsisten, imannya kuat, ilmunya mantap, hatinya selalu ingat Allah. Pemuda. Dan banyak sekali pemuda seperti Mus'ab bin Umair salah satunya, Abdullah ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, bahkan Abdullah, seluruh para sahabat Nabi yang muda-muda itu adalah pemuda yang dibanggakan. Jadi mari kita jadikan para pemuda. Kalau kita ingat bangsa ini merdeka, Indonesia merdeka, juga para pemuda. Mungkin kita kenal Jenderal Sudirman, Jenderal Bintang 5, salah satu Jenderal Bintang 5 itu Jenderal Sudirman. Beliau memimpin perang Indonesia itu yang di Jogja ketika itu, yang beliau panglima besarnya, usia beliau baru 29 tahun. Jenderal Sudirman. Beliau guru Muhammadiyah. Tapi kemudian ketika ada seruan jihad, beliau berperang jadi panglima besar. Di bawahnya nanti ada Jenderal Urip Sumoharjo, dalam ceritanya demikian. Jadi 29 tahun, wafat usia beliau
dalam 39 tahun. Tapi seolah-olah kita mendengar Jenderal Sudirman itu, kita melihat orang yang gagah luar biasa. Ternyata tidak. Beliau paru-parunya setengah saja. Makanya ke medan perang beliau digotong terus. Sakit paru-paru beliau. Tapi ditakuti oleh Belanda. Sudah diperankan oleh adik saya, lain mama lain ayah, Adipati Dolken. Bisa dilihat reviewnya nanti. Diperankan terbatas. Tapi bagaimana sejarah Jenderal Sudirman luar biasa. Dan ini banyak nanti kalau kita baca dalam sejarah Aceh, sejarah Nusantara, sejarah Indonesia, itu para pemuda. Jadi kenapa pemuda? Karena Rasul memberi perhatian khusus. Kemudian dalam riwayat Bukhari Muslim, Syekhani, ya, Syekhani Bukhari Muslim, apa lagi? Muttafaqun alaih, sama itu. Rasul menyatakan ada 7 golongan, terjemahannya. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari itu. Tidak ada naungan matahari sejengkal. Kalau dalam bahasa kita, yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda atau pemudi yang tumbuh dalam keadaan menyembah Allah. Dari kecil udah istiqamah, konsisten terus. Dari kecil sampai akhir wafatnya demikian adanya. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Karena tadi di awal qari kita sudah membaca, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kalian, orang-orang sebelum kalian. La'allakum apa? Apa khairullah? La'allakum tahtadun, la'allakum tattaqun. Apa tahtadun? Nanti dilihat lagi. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nanti kita lihat kembali. Jadi ibadah maknanya perkataan, perbuatan mimma yurdillah, yang dicintai oleh Allah, ibadah. Semua tindak tanduk kita ini ibadah. Gerak langkah kita ibadah. Duduk diam kita ibadah. Hadir dimanapun dengan niat yang baik ibadah. Jadi tidak ada satu waktu yang kita lalui, bahkan kalau kita minum air minum juga ibadah. Rekan-rekan para mahasiswa-mahasiswi Akafarma Banda Aceh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang lain yang tidak kita sebutkan. Bahkan misalnya Rasul menyebutkan jaga 5 hal. Salah satunya syababaka qabla harami, jaga waktu muda. Waktu muda. Tentu banyak sekali hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian poin yang terakhir, karena sudah hampir 50 menit. Karena nanti kalau ada sesi tanya jawab, kalau ada yang bertanya, kalau ada yang bertanya, alhamdulillah. Tidak ada yang bertanya, alhamdulillah juga. Ya masya Allah. Berarti sudah paham semua. Baik, yang kedua, ini sangat penting. Sangat penting. Disebutkan inna syabab imadul ummah wa sirru nahdatiha. Sesungguhnya para pemuda adalah imadul ummah, tonggak peradaban dan rahasia kebangkitan Islam itu ada pada para pemuda. Jadi pemuda adalah agen daripada perubahan. Pemuda adalah orang-orang yang siap berjuang di jalan Allah. Makanya di awal-awal Islam kita sebutkan tadi, itu para pemuda yang berdiri di garda terdepan. Abu Bakar Siddiq usianya 3 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Abu Bakar Siddiq. Umar ibn Khattab usianya ketika masuk Islam 27 tahun. 27 tahun, bayangkan. Umar ibn Khattab yang ditakuti. Orang takut dengan Umar ibn Khattab. Kalau beliau hijrah, beliau datang di kumpulan orang Quraisy, kata, siapa ingin hilang anaknya, hilang orang tuanya, hilang suaminya, hadapi saya di sana, di lembah sana. Itu Umar ibn Khattab. Preman Quraisy disegani, masuk Islam, menjadi orang yang sangat membela Rasulullah.
Bahkan hari-hari beliau menyatakan datang ke Rasulullah. Katanya, "Ya Rasulullah, saya mencintaimu daripada apapun di dunia ini kecuali diri saya." Maksudnya sedikitlah beliau cinta kepada dirinya sendiri. Kata Rasulullah, "La ya Umar." Belum wahai Umar. Kemudian Sayyidina Umar berfikir lagi, merenungkan lagi, kata beliau, "Wala anta ya Rasulullah ahabbu ilai." Wahai Rasul, engkau lebih aku cintai bahkan dari diri saya sendiri, bahkan dari seluruh manusia yang ada. Siapapun, sahabat saya, engkau lebih saya cintai wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, "Al-ana ya Umar, al-ana ya Umar." Sekarang imanmu sudah sempurna. Makanya kehadiran kita pada hari yang berbahagia ini, dengan tema kita dan dengan tema yang besar ada peringatan Maulid Nabi, adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Jangan kita Abu Lahab disebutkan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahab wa tab, ayatnya jelas, fil jahim mukhalladan, di neraka jahim. Tapi Masya Allah disebut dalam Sahih Bukhari, dalam ta'liqnya disebut oleh imam-imam besar, disebut oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, digubah syairnya oleh Al-Hafidh Syamsuddin Ad-Dimashq. Kata beliau, "Idza kana hadza kafiran qad jaa damuhu bi tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yukhaffaf anhu fi kulli yawmil isnaini bisururi bi ahmada fama dhannu bi 'abdil ladzi tula dahrihi bi ahmada masrura wa mata muwahhidan." Kata para imam-imam hadis, kalau Abu Lahab saja yang sudah turun ayat celaka kedua tangan Abu Lahab, fil jahimi mukhallada, di neraka jahim kekal abadi, ata annahu, tetapi setiap hari Senin yukhaffaf anhu, setiap hari Senin diringankan azabnya. Kenapa? Bisururi bi ahmada, karena senang dengan lahirnya Rasulullah. Satu aja kebaikannya apa? Suwaibah Aslamiyah, budak Abu Lahab kasih tahu, itu kemenakanmu sudah lahir, belum tahu nama Muhammad. Tapi karena senang, orang Arab biasa kalau senang gib halawa, memberikan manisan atau sesuatu yang menyenangkan. Maka katanya, "Kamu saya merdekakan." Pada hari lahir Rasulullah, senang dengan lahir Rasulullah, diringankan sedikit azabnya setiap hari Senin. Disebut Sahih Bukhari demikian. Maka kata imam besar hadis ini, Imam Syamsuddin Ad-Dimashq, "Fama dhannuka," maka bagaimana dugaanmu, bi 'abdil ladzi, dengan seseorang, bi ahmada masrura, seluruh hidupnya senang dengan Rasulullah, wa mata muwahhidan, dan wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah. Kita harus cinta kepada Rasulullah. Karena itu modal kita kepada Allah. Nanti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para mahasiswa, mahasiswi, ketika seluruh umat manusia matahari sejengkal, keringatnya penuh semua. Kita matahari jauh saja keringatnya sudah seperti ini. Tapi nanti matahari satu jengkal disebutkan begitu dekat. Masya Allah. Orang-orang datang kepada Nabi Adam, katanya, "Nabi Adam, wahai Nabi Adam, berikan kami syafaat, segera diperhitungkan amal, mau masuk ke surga, mau ke neraka, ya sudahlah, tidak sanggup lama berdiri. Kalau masuk neraka saking berat lagi. Tapi saking lama berdiri, bukan satu hari, seperti 1000 tahun, bayangkan. Tidak bisa kita bayangkan itu, bagaimana ceritanya. Ya, datang kepada Nabi Adam, kata Nabi Adam, "Nafsi, nafsi. Hari ini Allah Ta'ala murka, belum pernah murka seperti hari ini. Nafsi, nafsi. Seperti hari ini, saya selamat sendiri saja, saya syukur." Katanya, coba datang, kasih alternatif. Beliau kasih ke Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah berdakwah hampir 1000 tahun. Ratusan tahun beliau berdakwah. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950. Betul. Pengikutnya hanya 80 orang. Disebutkan dalam riwayat demikian. Berdakwah lama, ratusan tahun. Tapi kata datang ke Nabi Nuh, mungkin Nabi Nuh kasih syafaat. Tapi ketika datang ke Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, "Saya tidak berani hari ini, Allah Ta'ala murka hari ini." Minta syafaat kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu kalimullah, orang yang suka berbicara dengan Allah. Bahkan pengen Allah nampak, tajalla. Tak jadi memang tajalla, tapi kalimullah. Nabi Musa suka beliau bertanya kepada Allah. Kata Nabi Musa pemberani. Tapi kata Nabi Musa, "Inna Allaha ghadib walam yaghdab ba'dahu abada walam yaghdab qablahu abada." Atau kama qala.
Allah hari ini murka, belum pernah saya lihat murka seperti ini. Nafsi. Nabi Musa pun tidak berani beliau. Kata Nabi Musa, sudah minta saja ke Ruhullah, kepada Nabi Isa. Minta kepada Nabi Ibrahim juga sama, minta kepada Nabi Isa juga sama, semuanya nafsi. Maka dulu ada cerita, biasa orang-orang Inggris ada lagunya itu. Ada lagunya. Pernah dengar lagunya? Tadi baru saya datang lagu abang saya, lain mama lain ayah, Maher Zain. Jadi ada lagu bahasa Inggrisnya. Saya tidak bisa membaca karena suara saya terlalu bagus. Tidak bisa dikaset. Maksudnya Nabi yang lain geken bak kamu nafsi. Karena itu ada bahasa Inggrisnya. Baik. Semua Nabi angkat tangan, udah tidak berani kasih syafaat. Datang ke Nabi Muhammad, apa yang disebut oleh Imam Bukhari, hadisnya panjang. Kata Nabi Rasulullah di dalam Sahih Bukhari, ketika seluruh umat manusia datang, maka Rasul menyatakan, Analah. Saya yang akan memberikan syafaat. Saya akan memberikan syafaat. Maka beliau datang ke hadapan Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana zatnya? Allahu a'lam bimur. Allahu a'lam. Kemudian fasajada, Nabi Rasulullah sujud di hadapan Allah di mahkamah yang begitu besar. Kalau kita bayangkan seluruh umat manusia dibangkitkan dari masa Nabi Adam sampai masa kita sekarang. Jangan Nabi Adam, Banda Aceh aja ada banyak, Aceh aja ada banyak. Ini seluruh umat manusia semuanya di hadapan mahkamah Allah. Kemudian Rasul bersujud. Kata Allah Ta'ala, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, isfa' tu syafa', berikan syafaat kepada siapapun yang engkau inginkan. Maka beliau memohon kepada Allah syafa'atul uzma, untuk dipersegerakan perhitungan amalan. Maka disunnahkan bagi kita, disebut dalam riwayat, membaca sesudah kita mendengar azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tam wassalatil ati sayyidina Muhammadin wasi wasyarah wadarajatal aliyata rafi wab'ashu maqaman mahmudan ladhi wa'adah. Nah, wab'ashu maqaman mahmudan ladhi wa'adah, tempat yang terpuji. Itu ditafsirkan juga dengan syafaat. Jadi disegerakanlah perhitungan amalan. Jadi kembali ke topik kita, bahwa kita sudah sampai di penghujung. Nah, ini sudah 60 mendekati setengah menit lagi. Mendekati 60 menit 1 jam. Aquanya le mineralnya 2. Kita kalau sebut air teringat merek tertentu. Mohon maaf kita sebutkan. Ini 30 menit 1 jam. 1 jam ini untuk lap keringat. Berarti sudah selesai. Kalau lebih berarti saya sudah lebih sedikit. Baik. Jadi pemuda berada di garda terdepan. Karena mohon maaf, kalau mau melihat para pejuang Palestina hari ini, apakah itu Abu Ubaidah dan lain-lain, itu semua para pemuda. Para pemuda yang tinggal di gorong-gorong di bawah tanah ini. Bagaimana keadaan udara, kita pengap sebentar aja nggak sanggup. Pengap saja kita nggak sanggup. Sedikit panas nggak sanggup. Ini orang hidup di gorong-gorong, makannya kita nggak tahu makan apa. Yang pasti pesanan online nggak bisa ke sana. Tidak bisa pesanan nggak bisa. Ya. Ini rupanya ada tamu-tamu undangan kita juga. Dari mana yang dari? Ya? Oh, di sini juga. Oh ya, karena saya lihat bajunya lain dua-dua. Maksudnya rapi. Yang lain juga rapi. Ini adik-adik ini dari mana? Adik-adik yang baju pramuka. Ini tamu undangan terhormat juga. Masya Allah. Duduk di depan. Ya, alhamdulillah. Anak, ya, bukan. Anak yatim. Oh, alhamdulillah. Karena Rasul menyatakan, ana wa kafilul yatim kahataini. Jadi saya dan yang menyantuni anak yatim begini. Maksudnya jari telunjuk, jari tengah di surga, fil jannah. Mudah-mudahan adik-adik mendoakan juga untuk adik-adik kita di Palestina. Jadi mudah-mudahan adik-adik di Palestina pun senantiasa semangat seperti adik-adik di sini. Alhamdulillah, berarti kita memberikan porsi khusus kepada anak-anak yatim.
Dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya ada santunan dan lain-lain, insya Allah, supaya pertolongan Allah dekat. Karena kata Rasulullah, innama tunsaruna bidu'afaikum, sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah tersebab orang-orang yang lemah. Mungkin ada orang yang duduk di kursi roda, mungkin ada orang yang tidak berdaya sama sekali, tapi ketika mereka memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka hujan pun akan turun, maka keadaan pun akan Allah Ta'ala berikan kebaikan. Jadi ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah, imsah ra'sal yatim takun mustajab dakwah, sapu kepala anak yatim agar doamu diijabah. Menyapu kepala, menyayangi, menyantuni dan seterusnya. Kembali ke topik kita. Maka mari pada momentum yang sangat istimewa ini kita sejenak merenung begitu banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salah satu yang nikmat kesehatan, nikmat bisa hadir di tempat yang mulia ini. Dan kita bayangkan di tempat yang lain, di belahan dunia yang lain, masih saudara-saudara kita yang seakidah keyakinan kita, sama-sama muslim, yang setiap hari mereka salatnya bukan 5 waktu, tapi salatnya tambah 1 waktu, salat jenazah. Bagaimana yang terjadi pada mereka itu bukan lagi di luar daripada peri kemanusiaan. Banyak anak-anak, kalau kita lihat anak-anak yang dibunuh, ya, kita tidak bisa. Bagaimana sejarah nanti dibuat, ditulis oleh orang-orang sejarah menggambarkan hari-hari yang kita lewati ini. Dulu pada masa kejayaan Islam, Mongolia, Genghis Khan gitu, datang ke Irak, menaklukkan kota Irak, menghancurkan Irak sehancur-hancurnya. Bahkan disebutkan sungai yang tadinya warna airnya bening berubah menjadi warna merah dengan darah orang-orang yang dibunuh. Kemudian kitab-kitab para ulama dibakar, dibuang, sehingga merah dan hitam jadi warna air di sana pada masa itu. Nah, apakah sejarah itu kemudian kembali berulang? Makanya yang perlu kita laksanakan sekarang adalah satu hal. Siapapun kita, apapun usia kita, mau anak muda tapi harus semangat muda, mau kita orang tua tapi harus semangat muda. Satu yang perlu kita lakukan apa? Bangun kembali rasa empati, kasih sayang sesama. Bangun kembali rasa persaudaraan, rasa mengadoa, rasa sayang menyayangi. Karena Rasul menyatakan, masalul mu'minina, perumpamaan orang-orang mukmin, fitawadihim, dalam rasa kasih sayang mereka, wa tarahumihim, dan rasa empati mereka, simpati mereka, wa ta'atufihim, rasa sayang mereka, kamasalil jasad, seperti tubuh yang satu, idza istaka minhu udhun, apabila ada anggota tubuh udhun mereka yang terasa sakit, tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma, maka seluruh tubuh yang lain akan merasa tidak nyaman. Kalau kita mohon maaf sakit gigi, kalau kita demam, maka semua tidak enak, makan tidak enak, tidur tidak enak, semua tidak enak yang kita laksanakan. Hanya bagian tubuh yang sakit, mungkin kaki kita, tangan kita sakit, kaki kita, gigi kita yang sakit, tapi seluruh tidak enak. Itu perumpamaan orang mukmin. Mukmin kalbunyan, seperti satu bangunan, yashuddu ba'dhum ba'dha, saling menguatkan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama muslim bersaudara. Dulu ketika ada satu yang dilanggar saja, seorang perempuan berjualan, ketika dia berjualan ada orang-orang yang usil, ada orang-orang Yahudi yang usil, mengikat jilbabnya di tempat dia duduk. Ketika perempuan itu bangun, tersingkap jilbabnya, nampak sebahagian rambutnya. Kemudian dia menyebut, wa Muhammadah, dia sebut, wahai pengikut Nabi Muhammad. Di pasar itu cuma satu orang pemuda muslim. Dia bangun, kemudian dia bunuh orang yang merusak kehormatan perempuan, hanya menampakkan bagian tubuhnya begitu, rambutnya apa. Kemudian tahu berita ini kepada Rasulullah. Rasul mengutus pasukan beliau sampai dikepung tempat yang tidak menghargai kaum wanita ketika itu. Bagaimana kalau peristiwa ini terjadi pada masa sekarang? Mungkin bukan 10 orang pasukan Rasulullah, mungkin semua pasukan Rasulullah itu akan turun ke sana,
Apalagi Rasulullah sangat menyayangi anak-anak. Bahkan ketika beliau berperang, beliau menyatakan jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh orang yang tidak memerangi kalian, jangan menghancurkan bangunan, jangan memotong pepohonan sembarangan. Rasul mengajarkan akhlak, bahkan pada posisi yang sangat berbeda 360 derajat. Bahkan dalam peperangan sendiri tidak boleh menyiksa tawanan dan seterusnya. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana keindahan akhlaknya orang-orang Hamas. Kita berpikir mereka akan menyiksa tawanan, ternyata goodbye, masalama, jumpa lagi di pelaminan nanti. Mudah-mudahan berjodoh masuk Islam. Bagaimana keindahan akhlak itu diajarkan oleh Rasulullah. Maka membahas jihad sebenarnya bukan membahas terorisme. Membahas jihad adalah bagaimana menempatkan kemanusiaan bahkan dalam posisi berbeda, bahkan dalam keadaan perang yang terjadi ada kemuliaan Rasulullah di sana. Dan ini kita lihat aplikasinya di Hamas. Mereka mungkin tidak bisa mengecap perguruan tinggi S1, S2, S3 seperti kita. Tapi mereka dididik dengan alam, di tangan mereka itu hanya Al-Quran. Hari-hari mereka dengan Al-Quran. Katanya ingin mendaftar ke sana harus hafal Al-Quran. Kalau tidak hafal Al-Quran, tidak boleh jadi tentaranya. Jadi antara mereka sudah dengan Allah. Rajulun qalbuhu ma'allah. Orang yang hatinya terikat dengan Allah, terikat dengan kalam Allah, terikat dengan masjid. Itu yang ada di dalam mereka. Jadi mereka itu seperti para sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau berperang tidak mau pulang lagi, syahid. Kemuliaan titel yang paling tinggi mereka syuhada. Itu yang mereka harapkan. Maka anak-anak Palestina di kecil-kecil sudah diajarkan mereka untuk berjihad. Wallahu alam katanya. Kalau kita datang ke Palestina, orang syahid ini ditaruh di baliho-balihonya. Orang syahid. Jadi orientasi kalau lihat si fulan syahid, anak-anak itu pun akan semangat untuk syahid. Mungkin melihat apa istilah bom-bom yang besar itu, mereka membayangkan mungkin hanya mercun-mercun biasa kan? Ini sudah ditanamkan. Dan ini juga ditanamkan kalau kita ingin melihat ke sejarah Aceh pada 1873 sampai 1903 dalam perang Aceh itu heroik sekali. Orang-orang Belanda dalam arsipnya tulis perang yang paling berat dalam sejarah Belanda, yang paling kelam, bahkan mereka tidak bisa keluar daripada benteng mereka, itu adalah perang Aceh. Kenapa? Karena orang Aceh sudah dikenalkan hudib sari mati masyasyahid. Dalam bahasa Arabnya aish kariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau pilihannya mati dalam keadaan syahid. Itu yang dikenalkan pada masa yang lalu. Makanya Tengku Cik Ditiro, Tengku Abdul Wahab Tanah Abe, Tengku Panglima Polim, Tengku Cik Pantai Kulu, dan para ulama-ulama yang lain yang berperang pada perang Aceh itu menaklukkan seluruh benteng yang ada di seluruh Lam Tamon, Indrapuri dan seterusnya, sampai seluruh benteng dikuasai oleh kaum muslimin. Ada satu benteng yang tidak berhasil dikuasai, sampai sekarang belum dikuasai juga, tapi alhamdulillah sudah Islam semua. Namanya benteng Lambaru Sken, Lambaru apa? Lambaru Ruangan, Lambaru apa? Lambaru Kafir. Itu benteng terakhir. Itu disuruhkan demikian. Nanti bisa dibaca dalam sejarah Tengku Cik Ditiro atau Syekh Muhammad Saman Ditiro. Jadi mari kita kembali ke identitas keislaman kita, teman-teman yang mudah-mudahan kita semua yang berhadir ini, mari kembali kita mengkaji Al-Quran, membacanya pahala, memahaminya pahala, menghafalnya pahala, memaknai isinya pahala, mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran seolah-olah Al-Quran diturunkan kepada kita, itu juga pahala. Jadi Iqra maknanya luas sekali, membaca, memahami, menghafal, mengamalkannya, Iqra. Karena itu yang dipraktekkan oleh para sahabat. Mungkin demikian para sahabat Nabi praktekkan demikian. Mungkin demikian pertemuan kita pada hari yang istimewa ini. Kalau tidak ada tanya jawab, mungkin karena sudah jelas dan ini sudah 1 jam 11 menit lebih,
Ya, kita sejenak dengan segala keterbatasan yang kita miliki, mari kita mengirim doa-doa terbaik kita kepada saudara-saudara kita di Palestina yang hari ini mereka tidak tahu makan pagi kapan, makan siang kapan, makan malam kapan. Mereka tidak bisa nongkrong seperti kita nongkrong di kedai kopi, tidak bisa. Mereka tidak bisa duduk nyaman, santai seperti kita. Bahkan mereka mungkin tidak bisa memperingati Maulid Nabi seperti yang kita rasakan sekarang. Tapi mereka istiqamah, konsisten, berada di garda terdepan, menyelamatkan harta yang berharga yang dimiliki oleh umat Islam, yaitu Masjid Aqsa yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, yang diperintahkan untuk dijaga, dipelihara, dirawat, bahkan telah dibebaskan oleh orang-orang yang terbaik dari masa Umar Ibn Khattab sampai Umar Ibn Aziz, Umar Ibn Khattab, Umar Ibn Aziz, dan juga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini sudah dibebaskan Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan Masjid Al-Aqsa akan kembali kepada umat Islam dengan kejayaan umat Islam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita ini meringankan sedikit, diberikan semangat kepada para pejuang, dan kita pun bersemangat pula mencontoh mereka dan bisa memberikan apa yang bisa kita berikan untuk para pejuang di Palestina. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanina al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana al mustad'afina fi Palestin. Allahumma dawi mardahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ya Allah, innal yahuda qad tajabbaru wa fasadu fil ard. Allahumma arina ajaibaka fihim. Allahumma shattit shamlahum. Allahumma mazzid jam'ahum. Allahumma zalzil aqdamahum. Allahumma wahid sufufa Palestin ya arhamar rahimin. Allahumma ayyidhum wansurhum nasran azizan ya akramal akramin. Allahumma wahid sufufahum. Allahumma taqabbalhum ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa adkhilna ma'al jannah wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan dari awal saya menyampaikan
tausiah atau ceramah, mohon maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya atau ucapan yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam seluruh aktivitas yang kita laksanakan. Allah berikan kesuksesan dalam seluruh aktivitas yang kita laksanakan. Allah angkat beban dari seluruh kita semua dan Allah memberikan jalan keluar dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Dan mudah-mudahan AK Pharma Banda Aceh senantiasa maju, berkembang, bahkan menjadi unggul, insyaallah. Dan mudah-mudahan kita bersama-sama mendoakan, membantu, dan apapun yang bisa kita laksanakan untuk hal-hal positif. Terima kasih untuk undangan pada hari yang berbahagia ini. Dan sebagaimana saya sampaikan di awal, ini silaturahim yang kedua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita dan berikan usia yang panjang dan berkah kepada kita, usia yang bisa memberi makna akan kehidupan kita, dan kita menghargai hari-hari yang kita lalui dengan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala karunia kesehatan ini ke dalam hal-hal kebaikan. Serta kita juga mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, karena mereka sama, anak-anak mereka sama seperti anak-anak kita, adik-adik mereka juga sama seperti adik-adik kita. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Cuma wilayah mungkin yang membedakan kita, tapi rasa sama. Kita bersama dengan Palestina, Palestina bersama dengan kita, dan kita mengutuk orang-orang yang merusak kemanusiaan, yang tidak berperi kemanusiaan. Kita sangat tidak bisa, banyak hal yang kita laksanakan. Mudah-mudahan sedikit doa dari kita sampai kepada mereka, dan terus kita sampaikan bahwa kita di Aceh, kita di AK Pharma dan di seluruh tempat di Aceh ini bersama dengan Palestina, bersama dengan kemanusiaan. Cukup saja kita menjadi manusia untuk memperlakukan mereka seperti manusia, karena mereka layak hidup, mereka layak menikmati makanan seperti kita, mereka layak menghirup udara segar, karena mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bersaudara, kita se-Islam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka, menjadikan mereka contoh garda terdepan dalam kejayaan Islam, dan kita pun bisa mengikut mereka, mendoakan dan membantu semampu mungkin. Demikian, terima kasih banyak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita badai dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.